Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita kesempatan agar bisa berkumpul pada malam ini walaupun dalam keadaan tatap maya. Pada diskusi kali ini kita akan membicarakan atau membincangkan terkait Pancasila sebagai suatu sistem etika. Sebelum kita memulai sesi diskusi kali ini, izinkan saya memperkenalkan para peserta diskusi yang ikut pada diskusi malam ini. Yang pertama, saya sendiri, Afriyadi, dengan NIM 2107918. Kemudian, saya Nada Sri Chandrika dengan NIM 2103990. Saya Riza Anggreni Zahra dengan NIM 2109705. Saya Indiana Juniarti Puspa dengan NIM 2109399. Saya Hafifah Nur Hasana dengan NIM 2106832. Saya Sima Maharani dengan NIM 2109875. ya itulah para peserta diskusi kita pada malam ini. Maka baiklah, langsung saja kita mulai sesi diskusi kita pada malam ini dalam perbincangan Pancasila sebagai suatu sistem etika. Ketika kita mendengar istilah Pancasila, pastilah yang pertama yang terlintas di pikiran kita bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara kita atau ideologi kita yang diharapkan nilai-nilai yang terkandung pada silanya itu diimplementasikan dengan sebaik-baiknya agar terbentuk negara atau demokrasi yang sehat dan yang diharapkan gitu. Maka dari itu kepada para peserta diskusi diharapkan menyampaikan pandangannya atau pemaknaannya bahwa Pancasila ini sebagai suatu sistem etika. Kepada para peserta diskusi dipersilahkan. Mohon izin, menurut saya definisi Pancasila sebagai sistem etika artinya Pancasila dijadikan tuntunan atau panduan atau pedoman bagi setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Dengan Pancasila, setiap warga negara diharapkan dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk, serta menyadari kewajibannya dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Sekian, terima kasih. Izin menyampaikan pendapat, kalau menurut saya sendiri, Pancasila sebagai sistem etika adalah suatu pedoman atau acuan dalam beretika yang artinya etika yang kita terapkan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Contohnya itu dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya kita itu harus beretika ya dengan landasan tersebut. Contoh implementasinya itu ya percaya dan yakin sama Tuhan, terus menghargai perbedaan agama dan saling toleransi dalam hal keagamaan. Terima kasih. Izin menyampaikan pendapat, menurut saya Pancasila sebagai sistem etika yaitu adalah menjabarkan sila-sila Pancasila dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Karena etika Pancasila ini cenderung mendekatkan masyarakat dalam berperilaku. Hal ini dikarenakan konsep deontologis dan teologis yang terkandung di dalam Pancasila. Deontologis yang artinya Pancasila mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara, dan teleologis yang artinya Pancasila menjadi tujuan dari negara Indonesia tersebut. Maka pemaknaan tersebut dapat menjadi alasan mengapa Pancasila itu penting dijadikan sebagai dasar sistem beretika. Izin mengutarakan pendapat, kalau menurut saya Pancasila sebagai sistem etika adalah etika yang melalui sila-sila Pancasila dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika memiliki watak atau sikap adat atau cara berpikir secara etimologi. Etika mengandung arti ilmu mengenai segala sesuatu yang biasa dilakukan. Saya izin pendapat ya.
Kalau menurut saya Pancasila dan etika ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lain, yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Lalu, Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, itulah pandangan para peserta diskusi terkait Pancasila sebagai sistem etika. Ya, saya sangat setuju dengan pendapat atau argumen dari Indiana yang menyampaikan bahwa Pancasila sebagai sistem etika itu merupakan penjabaran dari nilai Pancasila, persilanya itu dalam segala tindak tanduk atau tingkah laku masyarakat berbangsa dan bernegara. Sehingga semua perilaku masyarakat, tindakan masyarakat itu memang didasarkan dari nilai-nilai Pancasila itu gitu. Jadi tidak menyeleweng dari apa yang diharapkan. Ya, selanjutnya kita masuk ke topik pembicaraan kedua, yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Kita tahu bahwa Pancasila bukan hanya suatu jargon yang dibaca setiap upacara, mulai dari sila ke-1 sampai ke sila ke-5. Sebagian kita beranggapan bahwa ketika kita hafal dari silanya, itu kita dapat memahami maknanya gitu. Tapi malah sebaliknya, orang yang hafal Pancasila tapi tidak bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Maka dari itu diperlukannya suatu tindakan agar nilai-nilai Pancasila ini dapat diimplementasikan dari kehidupan gitu. Maka dari itu pentingnya Pancasila sebagai sistem etika ini dapat ditingkatkan kembali. Maka dari itu kepada para peserta diskusi dipersilakan menyampaikan pandangan umumnya atau argumen terkait urgensi Pancasila sebagai suatu sistem etika. Mohon izin, menurut saya, meski Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku agar menjadi warga negara yang sadar akan kewajibannya dalam bermasyarakat, namun tidak semua manusia itu memiliki jiwa yang besar. Perlu diakui, memang tidak mudah untuk lebih mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Tidak sedikit orang yang memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan meski mereka tahu bahwa hal tersebut tidaklah benar. Salah satunya yaitu para koruptor yang menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan korupsi. Mereka tidak bersikap seperti pada sila kedua yang mengambil hak orang lain. Oleh karena itu, Pancasila saja tidak cukup untuk dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Perlu adanya aturan perundang-undangan yang jelas dan tegas pelaksanaannya, serta memberikan efek jera bagi orang yang melanggar. Maka dari itu, menurut saya urgensi Pancasila sebagai sistem etika, yaitu Pancasila menjadi ide dasar bagi penyelenggara negara untuk membuat kebijakan agar terciptanya warga negara yang berjiwa sesuai nilai-nilai Pancasila. Sekian, terima kasih. Izin berpendapat, menurut saya urgensi Pancasila sebagai sistem etika itu dapat diartikan juga sebagai ilmu dalam beretika atau perilaku kita yang dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk mengatur perilaku dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Dalam hal ini, nilai-nilai etika itu diambil dari penjabaran nilai-nilai Pancasila. Jadi, nilai etika dan Pancasila itu saling berkaitan erat gitu, di mana etika sendiri digunakan sebagai dasar dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Izin menyampaikan pendapat, menurut saya urgensi Pancasila sebagai sistem etika itu sejalan dengan arti Pancasila secara politik, yaitu sebagai sistem etika yang mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dengan kata lain, para penyelenggara negara itu harus mencerminkan etika dari Pancasila.
Dan karena masih terdapat kasus korupsi yang melemahkan sendi kehidupan negara, maka menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan penentu sikap, tindakan, serta keputusan yang akan diambil oleh setiap warga negaranya itu penting untuk dilakukan, karena Pancasila dapat menjadi pedoman bagi setiap warga negara agar memiliki orientasi yang jelas dalam pergaulan regional, nasional, maupun internasional. Terima kasih. Menurut saya, sama seperti Indiana tadi, etika menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan begitu, dalam menggunakan etika ini dapat mengendalikan tindakan-tindakan yang terlepas dari perilaku masyarakat yang tidak bisa dikendalikan dengan dirinya sendiri untuk melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Jadi sehingga etika ini dapat memulihkan atau mengurangi tindakan kriminal atau merugikan seseorang terhadap orang lain atau dirinya sendiri. Mungkin di sini saya akan berpendapat atau demikian Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Pentingnya dengan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia diantaranya yaitu masih terdapat korupsi yang melemahkan sendi kehidupan negara, masih terdapat kasus terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga menurunkan sikap toleransi dan menghambat integritas nasional, masih terjadinya pelanggaran atas arti HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terdapat kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya, serta di beberapa wilayah yang merasa terasingkan. Masih adanya ketidakadilan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia, banyak terjadi pengingkaran dalam pembayaran pajak dan sebagainya. Nah, di sini pun kita memerlukan kajian krisis rasional terhadap nilai moral yang hidup agar tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos. Mungkin itu. Ya, itu pandangan umum dari para peserta diskusi terkait agensi Pancasila sebagai sistem etika. Ya, saya sangat setuju dari argumen-argumen yang telah disampaikan pada peserta sebelumnya. Ya, bahwa memang Pancasila sebagai sistem etika ini sangat penting dilaksanakan dalam tata kelola pemerintahan, bermasyarakat, berdemokrasi, agar membangun suatu sistem yang baik gitu. Karena jika kita berbicara agensi itu sangat erat kaitannya dengan dinamika. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika itu sangat kait kaitannya dengan urgensi. Sebenarnya ada 5 tantangan kenapa Pancasila ini sangat penting atau agensi Pancasila sebagai sistem etika ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang pertama itu mulai berubahnya tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Kenapa hal ini terjadi? Karena kita tahu bahwa pada dunia saat ini sangat terbuka. Kita dapat mengakses semua apa yang kita inginkan, seperti di internet dan sebagainya. Sehingga timbullah suatu sikap, salah satunya itu sikap westernisasi, atau sikap yang sangat mengidolakan atau meniru budaya asing, sehingga mulai membelakangi budaya dasar kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Maka jadi itu sangat pentinglah Pancasila sebagai sistem etika ini agar sikap-sikap seperti ini dapat terkontrol sehingga tetap dalam lingkup Pancasila sebagai sistem etika, sehingga masyarakat kita tidak keluar jalur gitu, seperti banyaknya aksi teror atau seperti tawuran. Itu kan bukan budaya kita, tapi serapan dari budaya lain yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan gitu. Itu kan sangat buruk. Kemudian yang kedua itu mulai lunturnya wibawa pemerintah. Kenapa hal ini terjadi? Iya, salah satunya itu masih ada korupsi, kesenjangan hukum. Itu sangat memberikan pandangan masyarakat itu mulai negatif atau mulai turun kepercayaan kepada masyarakat, kepercayaan kepada pemerintah gitu dari masyarakat. Maka jadi itu Pancasila sebagai sistem etika ini bukan hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi kepada pemerintah juga, karena memang pada saat ini pemerintah merupakan aktor utama dalam implementasi gitu. Ya, jika kita dilihat dari struktur, jika suatu pemimpin memang baik etikanya, karakternya itu, maka bawahnya akan baik.
Itulah secara simpel atau sederhananya. Kemudian yang ketiga, munculnya konsep ekonomi liberal dan kapitalis. Kenapa hal ini terjadi? Ya, salah satunya itu kesenjangan hukum, keadilan pembangunan tidak merata. Inilah yang menyebabkan ekonomi kita tuh mengarah kepada bukan ekonomi Pancasila lagi, tetapi malah ekonomi yang membelakangkan keadilan sosial yang merupakan salah satu nilai dasar dari sila Pancasila, sila kelima gitu. Kemudian yang kelima itu penegakan hukum kita yang tidak menjunjung nilai-nilai keadilan. Penegakan hukum itu tuh bisa dibeli gitu, ada transaksi di dalamnya, jadi tidak sesuai memang yang kita inginkan. Maka dari itu perlunya Pancasila sebagai sistem etika ini memang agar para aktor-aktor hukum ini ya sesuai dengan tindakannya itu sesuai dengan Pancasila gitu, etika dan karakternya sesuai dengan Pancasila, sehingga apa yang kita harapkan dari hukum ini adil kepada semua masyarakat itu dapat dilaksanakan dengan baik. Mungkin itu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Ya, kemudian kita lanjut ke topik ketiga atau topik terakhir diskusi kita pada malam ini. Sebenarnya sih apa itu peran penting masyarakat dan pemerintah agar implementasi Pancasila sebagai sistem etika ini dapat terlaksana dengan baik. Maka dari itu kepada semua peserta diskusi diharapkan menyampaikan pandangannya atau pendapatnya atau argumennya terkait apa sebenarnya peran penting masyarakat dan pemerintah ini dalam implementasi Pancasila sebagai suatu sistem etika. Kepada para peserta diskusi, saya persilahkan. Mohon izin, menurut saya selain masyarakat yang harus menerapkan nilai-nilai Pancasila, pemerintah juga harus mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan agar masyarakat bertingkah laku sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih. Izin berpendapat. Menurut saya, peran pentingnya pemerintah dalam implementasi Pancasila sebagai sistem etika itu contohnya dekat ya, kayak nggak salah gunain kekuasaan, terus juga nggak korupsi, itu kan salah satu juga dari implementasi Pancasila dalam beretika gitu. Kalau untuk masyarakat sih, jangan anarkis gitu ya terhadap sesuatu gitu. Terima kasih. Menurut saya, peran penting masyarakat dan pemerintah dalam mengimplementasi Pancasila sebagai sistem etika yaitu seperti hakikat pada sila persatuan yang terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga negara yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Jadi sistem etika yang berlandas pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa. Maka dari itu, pemerintah dan masyarakat itu harus memiliki satu tujuan yang sama. Seperti itu. Kalau menurut saya, apa peran penting masyarakat dan pemerintah dalam implementasi Pancasila sebagai sistem etika, yaitu dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara. Sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Ya, itulah pendapat dari para peserta diskusi terkait apa sebenarnya peran penting dari masyarakat dan pemerintah itu dalam implementasi Pancasila sebagai sistem etika. Ya, saya sebenarnya sangat setuju dengan para peserta sebelumnya yang telah menyampaikan bahwa ketika dalam implementasi Pancasila sebagai sistem etika itu bukan hanya pemerintah dan masyarakat, tapi harus ada integrasi atau kesatuan dalamnya. Yang pertama itu dari pemerintah. Kita tahu bahwa pemerintah itu merupakan aktor utama dari implementasi ini. Jika pemerintahnya baik, maka bawahnya juga ikut baik gitu. Salah satunya itu yang pertama menjalankan kebijakan itu sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Transparansi pembuatan undang-undang itu memang harus dijalankan gitu. Jadi tidak ada masyarakat yang merasa keadilan di Indonesia itu memihak gitu. Jadi harus menyeluruh keadilan itu diterima oleh masyarakat sesuai dengan sila yang kelima gitu. Tapi pada kenyataannya
Walaupun memang Pancasila merupakan falsafah negara Indonesia pada era reformasi seakan-akan mulai tersingkir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila-sila ini tidak dimaknai dengan baik dalam pelaksanaan tata kelola kepemerintahan kita. Hal itu terjadi karena Pancasila itu bagi sebagian masyarakat itu baru sebatas mempengaruhi pola pikirnya, belum ke implementasi sebaiknya gitu. Maka dari itu dari masyarakat diharapkan juga memang dari implementasi ini dapat dijalankan dengan baik, seperti berlaku baik gitu, saling menghormati, tidak mencela gitu. Memang kita tahu bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sangat jamak, terdiri dari perbedaan agama, budaya, dan sebagainya. Maka dari itu masyarakat juga harus memiliki peran penting agar dapat menjaga kesatuan ini dalam perbedaan gitu. Mungkin itu hasil diskusi kita pada malam ini terkait Pancasila sebagai sistem etika. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.